Melihat kasus-kasus tersebut kita sangat sedih ya. Jadi oknum-oknum ahli agama ini justru menyalahgunakan amanah. Bahkan di dalam dunia pendidikan itu ada 51 kasus, bahkan 100 kasus kalau sampai hari ini. Itu yang di urutan pertama itu dari universitas, yang kedua dari pesantren. Masya Allah. Sekitar 25% itu dari pesantren justru. Ya, tidak hanya oknum-oknum dari kalangan guru ngaji pesantren, tetapi dari orang-orang minoritas agamanya seperti Kristen juga ada, para pendeta-pendeta juga. Ya. Jadi daftar beberapa guru ngaji, ustadz, kiai yang telah melakukan tindak pencabulan, pemerkosaan, pelecehan seksual terhadap murid-muridnya, itu diantaranya seperti di Pinrang, Sulawesi Selatan, di Luksemawe, Aceh itu 15 santriwati, Jombang, Jawa Timur itu 15 santriwati, bahkan sekarang yang udah 2 tahun belum tangkap itu. Entah kenapa dilindungi atau gimana. Harusnya kalau benar-benar nggak salah jangan takut dihadapi. Ini kok sampai 2 tahun ngarit aja ini ya. Apa ada yang main gitu oknum-oknum polisinya dan lain jaksaannya. Di Jombang ya, beberapa kali itu. Di Mojokerto, Jawa Timur juga. Alasannya supaya dapat berkah kiai segala macem lah ini oknum. Trenggalek, Jawa Timur, ini Jawa Timur banyak nih kasus-kasus pencabulannya. Bahkan di daerah Banten juga banyak, di Keragilan, ya itu Keragilan Serang Banten, itu guru ngaji ketahuan gara-gara CCTV. Di Kopo Serang, di Pinang, di Bojonegara ada, Bojonegara ini Serang, di Pinang, bahkan yang terbaru di Lampung kemarin. Di Lampung beberapa kasus, di Banten sendiri banyak. Nah ini fenomena gunung es. Ada juga yang hanya diberitakan di berita lokal, tidak sampai nasional. Ini yang berita-berita nasional. Itu pun kalau kita mengamati nonton berita ya, lebih banyak lagi ini. Nah begitu juga dengan pendeta. Padahal orang Kristen ini nggak banyak. Dalam artian dia nomor 2 setelah Islam di Indonesia. Tetapi ada kasus-kasusnya terutama di Medan. Di Medan pendeta tuh 6 siswi yang merangkap sebagai kepala sekolah. Di Surabaya juga pendeta juga sama, itu mencabuli jemaahnya. Di Batam itu anak di bawah umur oleh oknum pendeta. Bahkan menurut pastor di gereja itu ada 20 laporan. Ini menurut pastor di Depok ya. Ada 20 laporan kasus pelecehan seksual dan pencabulan di kalangan gereja ya. Jadi mau apapun agamanya, kalau masalah hal ini bukan dikait-kaitkan oleh ajaran agama, tetapi perilaku orang-orang tersebut. Ya, bukan, sekali lagi ini saya mau klarifikasi nih. Waktu saya kan pernah bikin video ya, awas ada kiai cabul dan kiai poligami. Nah, itu kan banyak orang Kristen juga yang gini-gini. Maaf, bukan hanya di Islam, di Kristen juga banyak. Kalau di Eropa di sana lebih banyak kasus-kasus pencabulan oleh pastor pendeta. Nah, sekali lagi ini bukan mencerminkan agamanya, tetapi oknum mereka yang tidak melaksanakan agamanya karena kalah dengan hawa nafsunya, terbujuk oleh setan ditambah oleh hawa nafsunya, seperti itu. Nah, ini harus semua lapisan masyarakat bahu membahu, bahkan terutama dari pemerintah, bahwasannya pesantren-pesantren khususnya di Indonesia kan mayoritas umat Islam, itu kalau buat pengajar santriwati itu buat ustadz-ustadz yang laki-laki dibatasi seperti itu. Bahkan saya ibu nyainya gitu tuh. Ibu nyai, istri-istri ustadz kiainya ini harus berperan aktif. Ikut serta berperan aktif untuk menanggulangi kejahatan seksual ini terhadap anak-anak khususnya. Saya harap banyak sekali ustazah-ustazah ya yang mendirikan pesantren khusus putri. Jangan digabung ataupun yang ngajarnya laki-laki. Boleh ngajar laki-laki, tetapi ini harus dipantau lah. Jangan terlalu bablas bebas kayak begitu. Dan pendidikan seksual ini perlu diterapkan di dunia pesantren. Selama ini kan tidak ada. Ada pelajaran pendidikan seksual ya secara tak langsung, serta kitab-kitab pernikahan kayak Qurratul Uyun, Fathul Izar misalkan. Tetapi itu kan hanya sebatas
jenjang pernikahan, ada ukulujen juga. Cuman lebih spesifik tentang pendidikan seksualitas khususnya di kalangan remaja. Ini perlu digalakkan. Sebenarnya pemerintah sudah melaksanakannya ya, di setiap kecamatan itu ada. Nah, bahkan pernah ada sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke pesantren untuk masalah edukasi seksualitas terutama di kalangan remaja. Nah, ini harus para kiai, ulama juga khususnya, itu juga harus mengetahui hal ini. Jangan tabu untuk membicarakan hal-hal seksualitas, batasan-batasan, cara berhubungan dengan guru dan anak dan lawan jenisnya seperti apa. Ketika seorang murid jatuh cinta seperti apa, kali normal. Karena masa remaja itu dia udah mulai masa-masa pengenalan jati diri dan juga merasakan ingin merasa dicintai, ingin rasa suka cinta, syahwat juga sudah mulai timbul. Oleh karena itu, bagaimana cara yang bijaksana untuk bisa menyalurkan atau cara mengatasi gejolak syahwat tersebut? Karena ini semua orang pasti memiliki karena ini manusia normal, begitu. Siapapun itu, apapun agamanya, namanya manusia, bahkan binatang sekalipun itu ada rasa syahwat terhadap wanita dan wanita terhadap laki-laki. Cuman bagaimana mengedukasinya? Apa saja seandainya ada guru sendiri, bahkan jangan hanya pacar, tapi guru sendiri ketika menyentuh bagian-bagian tertentu yang bagaimana ini harus dibahas, dijelaskan. Pendidikan anak-anak kita itu. Ketika dia merasakan jatuh cinta, perubahannya dalam dirinya, itu perlu jadi si anak ini tidak hanya curhat kepada temannya, tapi juga bisa kepada orang tuanya, kepada gurunya, khususnya perempuan, sesama perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Jangan terlalu kereng, jangan terlalu menutup diri tentang hal-hal yang menganggap tabu. Zaman sekarang loh, semua orang bisa mengakses hal-hal seperti itu. Remaja itu penasaran, pengen tahu rasanya, pengen tahu ini, pengen tahu ciuman dan lain-lain. Mereka gampang mengakses lewat internet. Udah pakai VPN bisa diblokir pun bisa dibuka. Jadi nggak usah ditutupi, daripada dia tahu dari media massa, dari yang belum tentu benar, lebih baik kita ajarkan pendidikan seksualitas ke kalangan remaja-remaja dan cara-cara mencegah hal-hal kejahatan pencabulan terhadap anak-anak kita ini. Ini harus perlu disadari. Mau orang Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, semua harus diajarkan. Ini karena pencabulan ini bukan kasus apa ya, ini kemanusiaan seperti itu. Kalau di Islam sendiri, ketika ada hubungan ataupun bahkan bersentuhan dengan syahwat, meskipun itu dilakukan oleh guru sendiri, tetap tidak dibolehkan. Saya tidak mau membicarakan agama lain ya, karena saya tidak paham tentang ajaran yang di agama lain. Tapi saya meyakini ajaran-ajaran agama lain pun mengajarkan kebaikan dan tidak membenarkan pencabulan atau pemerkosaan. Baik, gimana dengan suka? Kalau dalam Islam suka dengan suka pun tidak boleh. Seperti itu. Nah, ini yang perlu kita sikapi. Karena ini di berita-berita ini makin merajalela, apalagi adanya pengaruh dari handphone ya, dari handphone, media massa segala macam ini. Ini ya, prihatin sekali. Bahkan di dunia pendidikan, pesantren itu nomor 2. Pesantren nomor 2, lalu di sekolah-sekolah umum. Banyak, hampir semua SD pernah mengalami kasus-kasus seperti ini. Tidak hanya oleh oknum guru, tetapi oleh siswa-siswanya sendiri. Ya, sesama siswa atau dengan pacarnya. Banyak kasus. Sampai di penjara. Itu banyak yang kejahatan seksualitas terhadap anak-anak di banyak. Nah, yang saya sebut tadi ada 50-an, bahkan 100 kasus di dunia pendidikan. Ini belum dihitung yang lain-lainnya yang dilakukan oleh keluarga. Paman mencabuli ponakannya, orang tua mencabuli anaknya sendiri, dan ada kakek dengan neneknya dicabuli oleh cucunya dan lain-lain. Ini kan gimana? Ini belum termasuk itu dan belum termasuk kejahatan tetangga-tetangga, pencabulan yang dilakukan oleh tetangganya, orang kerabat dekatnya. Ini dalam pendidikan aja sudah sebanyak ini. Ditambah dengan itu, hampir tiap bulan tuh ada kasus kejahatan terhadap perempuan dan juga anak-anak. Nah, ini siapa yang peduli terhadap mereka? Para korban itu bagaimana masa depannya? Dalam artian psikologisnya itu.
mentalnya seperti apa, keluarganya, lingkungannya. Bahkan kalau misalkan dilakukan oleh oknum agama, baik pesantren maupun gereja, ini kan menjelekkan agamanya sendiri. Bukan saya mengumbar-umbar ya. Ini buat pelajaran buat kita semua agar mewaspadai karena di sekitar kita banyak sekali pencabulan-pencabulan yang bisa saja, banyak predator-predator yang bisa saja mendekati kita gitu ibaratnya. Baik oleh agamawan maupun yang katanya orang penjahat, bahkan dukun juga banyak. Dukun cabul, kiai cabul, pendeta cabul, guru cabul. Siapapun bisa menjadi pencabul termasuk saya sendiri. Oleh karena itu, kita harus mengawasi anak-anak kita, diri kita, keluarga kita, bahkan diri kita sendiri. Harus bisa. Nah, ini ya sangat memprihatinkan sekali ya. Ini fenomena gunung es yang tertampak di televisi, di media massa itu hanya ujungnya saja. Di bawahnya lebih banyak, banyak orang-orang yang belum berani mengungkapkan. Saya yakin masih ada kasus-kasus yang memang belum berani diungkap karena korbannya takut atau karena ada tekanan dari pihak kayak seperti kan di Jombang ini. Selama 2 tahun masih DPO, belum ditangkap-tangkap aja. Bahkan dilindungi oleh keluarga dan juga para santri di sana. Kalau memang benar kenapa takut? Seperti itu, ini memprihatinkan. Bahkan yang di Jombang ini sampai sekarang ya, saya baru saja melihat di berita tuh. Polisi mengawal tuh, ditutup jalannya itu di Jombang itu ya. Karena ada ya mau penangkapan mau mediasi gagal begitu, belum ditangkap juga. Gagal. Nah, ini RMI khususnya yang di Jawa Timur ya, saya ngomong Jawa Timur. Robito Mahada Islamiyah buat persatuan pesantren khususnya di kalangan NU sendiri ini gimana kok seakan-akan diam. Ini perlu ditanggapi oleh RMI ataupun VSPP misalkan. Atau bahkan MUI bisa turun tangan gitu kasus-kasus seperti ini. Jangan diam aja, jangan sampai kita memihak di satu sisi. Yang kemarin yang geger ya, yang si itu tuh di Bandung itu di Jawa Barat itu. Jawa Barat ya maksud saya. Sampai 12 itu sekali itu gimana itu? Itu mah cepat karena disorot. Nah, ini yang enggak disorot kok seakan-akan diundur, tumpul begitu. Jangan sampai seperti itulah. Kebenaran harus diucapkan, disuarakan. Jangan tebang pilih. Yang membedakan kita hanya ketakwaan kita, bukan status sosial yang kita miliki. Entah dia kiai, pejabat, tukang beca, para buruh, nelayan, pedagang, itu semuanya sama di hadapan Allah. Yang beda hanya ketakwaan. Ya, di dalam umat Islam, di agama yang lain pun sama. Tidak ada status. Saya ngomongin ini khususnya Islam ya, khususnya. Jangan sampai mencoreng. Berat sekali karena tidak hanya mencoreng diri kita dan keluarga, tetapi bahkan negara dan agama kita pun ikut tercoreng seperti itu. Waduh, ini ya itulah prihatin sekali ya. Sangat prihatin tindak pencabulan nih dilakukan oleh para kiai, ustadz, guru ngaji, guru-guru sekolah, bahkan tidak tanpa kecuali para pendeta pun ada. Bagaimana orang Hindu budaya saya nggak tahu. Ini saya yang baca di berita-berita itu seperti itu. Banyak. Jadi ini oknum-oknum, bukan sekali lagi mencerminkan jeleknya agamanya. Agama itu pasti mengajarkan yang baik dan bagus. Ini hanya mereka yang terkena hawa nafsunya. Nah, kalau misalnya sekali ngelakuin ya, misalnya dia karena tergoda, nggak sengaja segala macam menyesal. Nah, ini kok 15 santri, 15 orang, bertahun-tahun, berkali-kali. Nah, itu mah bukan khilaf, bukan apa itu. Udah parah ini. Itu dilakukan, ya itu munafik ibaratnya, munafik. Berulang-ulang ini mah udah predator namanya. Memang dia mencari orang seperti itu. Lah, hati-hati orang tua sekarang. Memondokkan anak itu nggak sembarangan. Kita lihat dulu perilaku kiainya, gurunya, keluarganya. Apa ideologinya. Radikal atau liberal, bagaimana. Kita harus hati-hati. Banyak pilih-pilih sekarang ini ya. Ini zaman udah berbeda.
Hati-hati, jangan mudah terpercaya dengan baju, dengan jubah, dengan gelar. Jangan terperdaya dengan itu semua. Ya, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.